Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih tentang flow meter. Yang hari ini adalah mass flow meter, atau lebih khusus lagi yang disebut dengan Coriolis flow meter. Kita akan lihat dulu soal mass flow meter. Artinya adalah alat ukur flow atau laju alir yang mengukur massa secara langsung. Misalnya di dalam sebuah pipa ada aliran, ini bisa cairan, bisa gas, bisa juga selari. Nah, pengukuran flow itu bisa mass flow, molar flow rate, volumetric flow rate, dan linear velocity. Oke, ini tergantung alatnya. Kalau yang ini Coriolis itu nanti mengukur mass flow ya, kalau Coriolis. Kalau DP itu volumetric ya gitu. Kalau ultrasonik itu linear. Kalau molar jalan, biasanya nanti dikonversi ya, dihitung dari sini, dihitung gitu. Kalau mass flow rate adalah kilogram per jam. Kalau molar flow rate kilogram mol per jam atau mol per jam. Volumetric flow rate adalah meter kubik per jam atau liter per jam. Linear velocity adalah meter per jam atau kilometer per jam ya, per waktu. Oke, kita lihat dulu tentang Coriolis. Apa itu Coriolis ya? Coriolis itu ditemukan oleh ahli Prancis yang namanya Gustave Gaspard Coriolis tahun 1835. Kita masih dijajah sama Belanda nih ya. Ini orang Prancis sudah melakukan penelitian seperti itu. Ini foto yang ada di internet gitu. Kemudian prinsipnya adalah jika sebuah partikel di dalam suatu gerak berputar mendekati atau menjauhi perputaran, maka partikel akan menghasilkan gaya internal yang bekerja pada partikel itu. Jadi kalau ada lingkaran, nah ini contohnya di bumi sendiri ya, ini ada efek Coriolis ya, karena bumi itu berputar sehingga membentuk profil angin. Nah inilah yang disebut dengan efek Coriolis. Kita tidak membahas ini, kita akan kaitan dengan kita akan bahas yang ini. Kita lihat, nah ini contohnya nih, efek Coriolis pada rotasi. Apakah Anda bisa melihat perbedaan dua gambar itu ya? Kalau kita lihat, nah ini bergerak mendatar saja kalau lihat ini efeknya ini. Nah, sedang ini ada panah, artinya ada aliran. Lihat ada yang memuntir seperti ini atau ya memuntir seperti itu. Nah, inilah efek Coriolis kalau ada aliran. Nanti besar kecilnya aliran mempengaruhi puntiran yang terjadi di sini. Nah, inilah contoh Coriolis efeknya ya. Nah, besar aliran itu bukan karena volumetric flow rate-nya, tetapi karena mass flow rate-nya. Oleh karena itu, efek yang ditimbulkan bisa digunakan untuk mengukur mass flow rate. Yang berikutnya, vibrasi. Ini digetarkan gitu, digetarkan. Kita lihat bedanya, bisa melihat bedanya dengan ini. Nah, ya, oke, betul. Ini tanpa aliran, jadi tetap lurus. Jadi saat digetarkan tetap lurus gitu, ya. Oke, nah ini akan terjadi lentingan seperti ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa ada film yang memberi gambaran ya, baik percobaan di rumah dengan selang maupun di lab. Kita lihat saja filmnya. Ini video pertama berisi percobaan di laboratorium. Ada pipa selang fleksibel itu di lab. Nanti kita lihat dia digoyang-goyang. Bedanya sebelum ada aliran dan setelah ada aliran. Silahkan disimak. Have you ever witnessed this phenomenon? When a hose filled with water swings, it does not twist. But when a water flow is turned on, the water is forced through the swinging hose. The hose twists as a result of the changing angular velocity in the curved hose. That's the Coriolis effect in action.
A RotaMus operates on this principle to deliver the most accurate measuring results. See for yourself. For practical exploitation of this principle, it is sufficient for the two measuring tubes to perform oscillations on a small section of a circular path. This is achieved by exciting the measuring tubes with an electromagnetic exciter in its first resonance frequency. When no mass is flowing, the two tubes oscillate symmetrically. But when a mass flows through the tubes deform proportionally to the mass flow rate. This deformation is registered by two sensors and forms the basis of the measuring result. A phase shift occurs between the first and the second sensor. The mass flow rate is derived from this phase difference. Should further the density of the media need to be determined, it is simply computed by evaluation of the oscillation frequency of the measuring tubes. Itu tadi ilustrasi yang pertama. Sekarang kita masuk ilustrasi yang kedua. Ini adalah percobaan menggunakan selang yang digoyang-goyang pakai tangan. Ini bisa dilakukan di rumah ya, bila perlu nanti gitu. Dan setelah itu akan ada animasi penjelasannya. Silahkan ditonton ilustrasi yang kedua. This is a demonstration of a model of a Coriolis flow meter. A flexible hose is suspended in a U-shape as if it were hanging in a swing set. The hose loop is made to swing back and forth by hand. When no water is flowing, both legs of the U swing in the same way. Both legs of the U find themselves in the same plane throughout the swinging motion. At this point, water from a faucet is made to flow down through the U. As the water moves down through the right side of the U, it is forced into a rotating motion of ever-increasing radius. This force is known as the Coriolis force, after a famous French physicist who figured this out in 1835. Because the hose is very flexible, this force makes the right leg of the U lag behind relative to the average swinging motion. The left leg of the U displays the opposite effect. The water flows into the direction of the center of rotation, making the left leg lead relative to the average swinging motion. As a result of this legging and leading, the hose appears to twist as it swings back and forth. The amount of twist can be expressed as a phase shift in the oscillations of the up and down legs of the U. This phase shift is a direct measure of the mass flow through the U-shape. In a commercial Coriolis flow meter, the swing excitation and the determination of the phase shift are done by electromagnets and electromagnetic pickups. The fundamental principle remains exactly the same, however. Tadi video yang kedua sudah disaksikan sebagai ilustrasi. Sekarang yang ketiga, jadi ini gambar Coriolis. Contoh ya, bentuk Coriolis yang seperti ini. Ini transmitternya. Nah, selalu begitu ya. Kalau di dalam industri suka disebut dengan istilah ini primary element, ini secondary element gitu ya. Ini yang terkena langsung oleh aliran dan ini yang akan membuat penunjukan ini apa yang kita kehendaki. Oke, mari kita saksikan video selanjutnya. Ini lebih detail nanti penjelasannya ya soal cara kerja Coriolis. Oke, silahkan. How does a micromotion Coriolis flow meter measure mass flow and density? The flow meter has dual parallel flow tubes. When the process fluid enters the sensor, it is split. Half of the fluid passes through each tube. During operation, a drive coil stimulates the tubes to oscillate in opposition to each other at the natural resonant frequency of the tubes. Magnet and coil assemblies, which are called pickoffs, are mounted on the flow tubes. As the tubes oscillate, the voltage generated from each pickoff creates a sine wave. The sine waves generated indicate the motion of one tube relative to the other.
When there is no flow, the inlet and outlet sine waves are in phase, meaning they are in a synchronized motion. When fluid is moving through the sensor's tubes, Coriolis forces are induced in both flow tubes. These forces cause the flow tubes to twist in opposition to each other. As a result of the twist in the flow tubes, the sine waves are now shifted in phase with respect to each other and are asynchronous. The time delay between the two sine waves is measured in microseconds and is called delta t. Delta t is directly proportional to the mass flow rate. The greater the delta t created by the Coriolis force, the greater the mass flow rate. While the sine wave phase shift indicates mass flow, the wave frequency indicates density. When the liquid density changes, the vibrating frequency of the tubes also changes. Consider an example of a spring and weight system. A larger mass has a lower frequency of oscillation, while a smaller mass has a higher frequency. In the Coriolis sensor, the tubes correspond to the spring. The mass of the tubes and the fluid they contain correspond to the weight at the end of the spring. The stiffness of the flow tubes remains essentially constant. Therefore, the mass and density of the fluid contained in the fixed volume of the flow tubes is the only variable affecting the frequency. Liquid volume flow is derived from the mass flow and density measurements already acquired. As in this example, fluids can have the same volume, but different densities and masses. The mass and density measurements allow the calculation of the volume flow. Using these techniques, the micromotion Coriolis meter delivers highly accurate, direct mass flow and density measurements in a broad range of applications. Nah, itulah 3 ilustrasi untuk Coriolis flow meter. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran ya untuk materi ini. Oke, kita kembali ke slide. Terima kasih. Baik, sudah disaksikan filmnya. Sekarang kita akan lihat typical fluid tube assembly-nya. Jadi sesuai di film tadi, contohnya ini. Ini ada flow, ini ada pipa flow-nya di sini ya, ini dipotong ya, pipa flow-nya di sini, kemudian dibagi menjadi 2 aliran. Nah, inilah flow tube-nya. Jadi ada yang mengalir lewat sini, nah terus ke pipa lagi, ada yang mengalir lewat sini, nah terus ke pipa lagi. Ini ada namanya drive coil. Jadi coil yang membuat tube-nya ini digerak-gerakkan. Jadi naik turun gitu. Nah, kalau tidak ada aliran, nah ini ada yang namanya ini right position detector. Ya, kemudian di sini ada yang left nih. Yang jadi 2 nih, ini sama ini sesuai yang di film tadi ya. Kalau tidak ada aliran, maka saat ini bergerak ini akan sama, ngikutin saja geraknya kalau nggak ada aliran. Kalau ada aliran, makanya akan ada lentingan. Nah, lentingan itulah yang diukur. Sebagaimana tadi film yang sudah disaksikan. Baik. Karena gerakannya ini kecil ya, gerakan yang kecil, maka sering disebut dengan Coriolis itu sering disebut dengan micromotion. Oke, kita kasih penjelasan singkatnya ini. Coriolis mass flow meter terdiri dari unit sensor dan unit transmitter elektronik. Jadi sensor itu yang tube-nya tadi, kemudian transmitternya itu yang gerakan tube itu dirubah menjadi pengukuran mass flow rate ataupun pengukuran densitas. Ini untuk semua flow meter pasti begitu ya, ada sensornya, ada transmitternya. Unit sensor dapat berupa 1 atau 2 flow tube ya, tadi contohnya yang 2. Unit sensor menggunakan mekanisme magnetic coil untuk menggetarkan flow tube dan bergetar dengan frekuensi dan harmoni tertentu, maksudnya gitu. Ya. Amplitude puncak getaran umumnya kurang dari 1/10 inci, makanya disebut dengan micromotion. Baik, ini contoh ya. Nah, ini contoh Coriolis yang Bapak foto waktu ke Texas di PTEC ini ya, Petroleum Extension University of Texas at South Austin
di Houston, ya, negara bagian Texas, Amerika Serikat. Ini ada 2 Coriolis nih, yang ini, nah sama yang ini, di belakang ini ya, di belakang nggak kelihatan nih, ini ketutup. Jadi ini ada 2, ini Coriolis juga, yang di belakang ini Coriolis juga, ya. Ini cupnya yang model begini, ini cupnya yang model begini. Oke. Nah ini contoh foto dari agak jauh. Jadi isinya ini flow meter. Jadi waktu itu Bapak belajar flow meter di sini. Ini Coriolis yang model begini. Ini Coriolis yang model begini. Oke, nah itulah Coriolis. Nah ini Bapak nampang di sana ya, ini Coriolisnya yang ini nih. Baik, kalau gitu terima kasih. Itulah gambaran tentang Coriolis. Semoga bermanfaat sebagai salah satu metode pengukuran flow meter. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.